Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Banzai dimanapun Anda berada, semoga tetap keadaan sehat walafiat ya. Baik, kali ini saya akan membahas caranya, yaitu membuatkan suara kita menjadi enak didengar ataupun menjadi merdu ya. Nah begitu. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa tips, yaitu obat herbal yang bisa membuat suara kita menjadi enak didengar. Baik, yang pertama, kita menggunakan air yang diembunkan. Nah, teman-teman semua tahu kan cara mengembunkan air. Nah, terus kapan sih diminumnya air yang diembunkan tersebut? Nah, ketika kita minum air yang diembunkan tersebut ialah di saat pagi hari ataupun di subuh hari, agar suara kita tidak berat. Nah, ya kan? Kemudian yang kedua, mengkonsumsi telur kuning, telur baik itu telur bebek ataupun telur ayam kampung ya. Nah, kenapa harus mengkonsumsi telur ayam kampung ataupun telur bebek? Karena gini, kalau kita misalkan mempunyai asam lambung ataupun MAH, itu adalah penyakit luka dalam, ya kan? Nah, bisa disembuhkan oleh kuning telur dan kunyit. Nah, apa hubungannya? Hubungannya gini, apabila asam lambung kita naik ataupun MAH, itu nanti menyebabkan pita suara kita menjadi serak ataupun luka ataupun tidak bagus ataupun tidak mau mengangkat suara, ya kan? Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan air jahe. Nah, air jahe ini sangat banyak sekali ya manfaatnya ya. Nah, tentu teman-teman semuanya kan tahu ya. Nah, kenapa gitu? Karena gini, air jahe itu bisa melembutkan pada bagian fibra ataupun pada bagian membuang lendirnya, sama dengan air asam jawa, sama itu ya. Nah, air asam jawa ataupun air lengkuas, air jahe itu sama khasiatnya. Nah, kemudian misalnya suara kita nih pecah ataupun parau gitu kan di saat di nada tinggi. Nah, itu solusinya apa? Solusinya gini, kita buatkan garam kemudian dicampur dengan sedikit madu, ya kan? Madu apa saja boleh. Madu kemudian dicampurkan, yang pertama garam, madu, kemudian dicampurkan asam jawa. Nah, kalau nggak ada asam jawa gimana bang? Boleh diganti dengan jeruk lemon ya, ataupun jeruk nipis. Nah, tetapi kalau yang punya asam lambung kayak mana Bang Zai? Nah, kalau yang punya asam lambung itu jangan diberi asam. Tetapi apa? Dikasih seduhan air kunyit. Ingat, seduhan air kunyit. Ya. Nah, jahe boleh nggak? Boleh. Boleh. Nah, kemudian step selanjutnya itu kita bisa menggunakan air rebusan batang lengkuas. Nah, biasanya kita ambil air batang lengkuas nih, ya kan, kita suling, kita minum gitu aja. Kalau yang ini kita ambil airnya dari penyulingan ataupun kita potong nih, kita potong dahan batang lengkuasnya, kita tampung airnya, ya kan? Itu enggak sekaligus turun airnya ya, tetapi kita potong sore ini, sore besok baru kita lihat. Nah, maka akan ada air dari batang lengkuas tersebut. Nah, posisinya nanti harus menunduk ya, menunduk baru di sini kita tadah, kita tampung. Nah, seperti itu. Air tersebut kita rebus. Nah, rebus dan sering kita minum. Di waktunya kapan? Di waktu saat mau tidur ya, saat mau tidur, kemudian di saat bangun tidur. Nah, untuk apa? Untuk membuat suara kita itu stabil ataupun nggak parau lagi. Ya, nggak parau ataupun nggak mudah pecah. Kenapa? Karena pengaruhnya suara yang mudah pecah itu karena kita kurang keseimbangan. Ya, kurang keseimbangan di saat kita melantunkan ataupun membunyikan sesuatu huruf. Nah, jadi kalau nggak seimbang nanti suara itu akan pecah. Nggak seimbang di sini maksud saya seperti apa? Keluarnya terkadang dari tenggorokan, terkadang dari hidung, jadi dia nggak seimbang. Nah, untuk mengimbangkan itu semua kita perlu latihan vokal. Nah, kemudian sering terjadi nafas yang berhenti secara mendadak. Ya kan, nafas berhenti secara mendadak. Nah, kok bisa Bang Zai? Kok bisa? Nah, kita di sini sambil santai ya. Nah, karena gini, kalau kita tampil kemudian kita nervous, ya kan, otomatis kita nggak konsentrasi, ya, nggak konsentrasi. Jadi karena kita nggak konsentrasi tadi, pikiran kita nggak entah kemana-mana, kemudian itu nanti akan membuat nafas kita terhenti, ya, karena kita grogi. Seharusnya nafas kita panjang karena menggigil, kita jadi nafasnya pendek. Nah, misalnya nih, tapi nafas saya memang pendek Bang Zai. Oke, kalau nafasnya memang pendek, silahkan latihan pernapasan.
Ataupun yang pertama terlebih dahulu adalah diurut di sini, bagian urat perut sini diurut ya, dinaikkan di sini kepada tukang urut yang ahlinya ya, jangan urut sendiri ya, tetapi dinaikkan. Agar apa? Agar usus kita itu tertata dengan sempurna, dan ketika menarik napas itu dia penuhnya sempurna ya. Nah, dia kan sistemnya muter gitu kan. Nah, usus kita itu kan berbentuknya kayak gini, zigzag. Nah, gitu. Nah, jadi apabila dia tertata, maka semuanya akan terisi dengan nafas kita nanti. Tetapi kalau dia numpuk-numpuk aja, nggak teratur, nah itu nanti nafas yang kita hirup itu nggak akan sempurna, ya kan? Nah, apa yang menyebabkan usus kita itu bisa berantakan ataupun bisa nggak tertata? Yang pertama, karena kita sering melakukan kerja berat tanpa menggunakan pengaman perut. Nah, yang kedua karena apa? Karena kita sering misalnya lunjak-lunjak ataupun lompat-lompat, ya kan? Nah, itu menyebabkan perut kita itu turun. Nah, jadi harus dinaikkan. Nah, seperti itu. Kemudian yang terpenting adalah kita harus sering menyanyi ataupun azan dan lain sebagainya, latihan sering. Paling tidak satu hari itu diambil 30 menit jadilah. Ya, cukup 30 menit, nggak usah banyak-banyak. Ya kan, kita ambil 30 menit latihan. Nah, kemudian itu harus ya, itu harus dilatih. Kalau nggak dilatih sama aja nggak ada hasilnya ya. Karena apa? Karena itu semua harus benar-benar dilatih, ya kan? Nah, kemudian berikan waktu untuk istirahat. Ya, berikan waktu untuk istirahat pita suara kita. Nah, pita suara itu memang ada waktunya untuk istirahat. Kapan? Di saat kita diam dan juga di saat kita tidur. Nah, itu adalah istirahatnya, waktu istirahatnya pada bagian pita suara kita. Berikan dia, nggak usah terlalu dipaksakan. Misalnya nih, udah nyanyi terus sampai sore pula nyanyi, habis itu teriak-teriak lagi, jangan. Kenapa? Karena bisa menyebabkan luka pada bagian pita suara kita. Nah, kemudian yang tadi ingat, jeruk nipis tadi, itu kalau memang punya asam lambung, silahkan dihindari ya. Nah, yang terpenting adalah sahabat semuanya yakin dan konsisten. Dan ingat, nggak ada semuanya itu yang instan langsung berubah total. Tetapi apa? Perlu tahap. Ya kan? Perlu tahap dan juga perlu waktu. Perlu keseriusan kita. Sampai di mana sih serius kita itu ingin memperbaiki pita suara kita? Nah, itu semua harus dipelajari. Ya kan? Nah, baik. Inilah yang saya terapkan, dan juga teman-teman semuanya nggak usah. Ibaratnya itu nggak usah lah memikirkan kok nggak ada perubahan gitu. Ya, jangan gitu ya. Tetapi yakin dan lakukanlah setiap hari, nggak usah sekali-sekali ya. Nah, begitu. Baik, semoga bermanfaat dan juga nanti berhasil diterapkan. Apabila ada keluhan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Apabila ada saran, silahkan dituliskan juga ya, karena apabila ada saran nanti teman-teman kita juga semuanya bisa terbantu. Baik, terima kasih. Salam dari Bang Zai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.